Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Untuk kali ini saya tidak menjabarkan melanjutkan tentang masalah tasawuf, tapi nanti insya Allah setelah ini ada kelanjutannya, karena mengingat adanya atensi yang begitu banyak ngantri, kebetulan ini giliran orang lain yang tidak berkaitan dengan penjabaran tasawuf. Insya Allah ada kelanjutannya, tapi tidak lepas acara ini adalah bertemakan religi. Kembali kepada pertanyaan salah satu atensi yang bernama Saudara Bambang yang ada di kota Cirebon. Pertanyaannya sebagaimana yang ada yang di studio kami, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya Bung Jepri. Saya salut sekali dengan acara Anda di channel ESA dan Bung Jepri. Tetap jaya mengudara Bung Jepri, seperti kayak yang lain suka dengan Anda. Karena dengan adanya acara Anda, kami dapat bisa menyerap ilmu-ilmu agama yang belum kami dapatkan. Bahkan di sini sangat unik sekali Bung Jepri. Saya dapat menambah wawasan baik yang berupa yang berbau religi, yang bersifat umum, apalagi kalau kita bicara masalah ruqyah maupun termasuk dunia nyata maupun dunia lain Bung Jepri. Dan kami dengan mudahnya sharing-sharing terhadap Anda, bahkan orang luar negeri pun bisa dengan mudahnya sharing terhadap Anda. Kembali kepada saya pribadi Bung Jepri, saya Bambang dari kota Cirebon. Saya ingin bertanya Bung Jepri, ada berapa jenis sih ruqyah itu, dan mana yang diperbolehkan oleh agama? Terima kasih atas simotnya atensi saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Bambang yang ada di kota Cirebon, terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda ya, bahwa Anda bertanya tentang masalah ruqyah, ada berapa jenis dan mana yang diperbolehkan. Perlu saudara Bambang dari Cirebon ketahui, mohon disimak baik-baik ya, termasuk untuk sahabat-sahabatku yang kebetulan aktif menyimak video kami ini untuk menambah wawasan ya, terutama tentang masalah agama. Bahwasanya ruqyah itu dibagi dua. Yang pertama adalah ruqyah syariah, yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah yang disyariatkan, yang diperbolehkan oleh agama. Contoh, kita datang kepada orang yang ahli agama, doanya tidak lepas dari ayat-ayat suci Al-Quran. Atau si pasien minta tolong kepada orang yang dipercaya kesolehannya, doa-doanya sesuai dengan hadis sahih, itu diperbolehkan. Yang kedua, ruqyah syirkiyah yang tidak diperbolehkan karena ini mengandung syirik. Ruqyah syirkiyah, orang tersebut menggunakan dengan ruqyah syirkiyah, memang beliau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, baca basmalah juga sama. Cuman di satu sisi dia berdoa menambahkan kepada leluhur, kepada para wali, para ustadz atau kiai, minta disembuhkan misalnya. Itu namanya menduakan Tuhannya, disebut musyrik, tidak diperbolehkan. Seperti kayak contoh, saya pribadi memang seorang peruqyah dan mengobati banyak orang. Ada salah satu contoh nih ya, ini pengalaman kita sharing. Bukan satu aja orang yang pernah kedapatan saya temui bahwa orang tersebut salah kalimat. Ya, kita maklumin, mungkin orang awam tidak paham adanya ya. Nah, disitulah memang kita wajib meluruskan. Beliau mengatakan si pasien, "Bah, tolong sembuhkan saya. Berapapun yang harus saya bayar, saya akan bayar. Yang penting saya sembuh." Nauzubillah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah merupakan ruqyah syirkiyah. Untungnya dia bertemu dengan orang yang tepat. Coba kalau dia datang ke seorang dukun yang bukan ahli agama,
kembali lagi kepada tadi saya terangkan, orang tersebut memang berdoa kepada Allah. Namun di satu sisi dia menambahkan minta kesembuhan, pertolongan kepada leluhur atau para wali atau nabi. Itu yang namanya musyrik, tidak diperbolehkan. Berdoa ya berdoa, tapi kembali kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut syirkiyah, yang menduakan Tuhannya. Tidak diperbolehkan. Kalau syar'nya yang disyariatkan, itu yang diperbolehkan oleh agama sesuai cara Nabi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saudara Bambang yang ada di Kota Cirebon, Anda jelas. Saya akan menjelaskan sekali lagi sesuai dengan pertanyaan Anda biar mudah dipahami ya, bahwa ruqyah itu ada dua jenis. Ruqyah yang pertama yaitu syariah, yang kedua yaitu syirkiyah. Yang diperbolehkan, sesuai pertanyaan Anda, yang diperbolehkan adalah yang pertama yaitu ruqyah syariah, yang disyaratkan dan doa-doanya tidak melenceng, tidak lepas dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tadi saya menambahkan, apabila Anda tidak bertemu dengan orang ahlinya, namun bisa dipercaya kesolehannya dengan doa-doanya sesuai dengan hadis sahih, diperbolehkan. Akan tetapi apabila Anda salah jalan kepada orang yang kebiasaan berbuat syirik, yaitu syirkiyah, misalnya minta air doa, dia tetap memohon kepada Allah, tetapi dia memohon kepada wali-wali, dia memohon pada nabi, dan memohon kepada leluhur untuk disembuhkan orang tersebut. Itu namanya perbuatan musyrik, tidak diperbolehkan ya. Jadi saya kembali lagi saya jelaskan, syariah itu yang disyaratkan, syirkiyah yaitu syirik, yaitu perbuatan yang menduakan Tuhannya, yaitu perbuatan yang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah saudara Bambang yang ada di Kota Cirebon, mudah-mudahan Anda jelas, dan termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, maupun sahabat-sahabat di mana saja berada, baik para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta maupun luar negeri sana. Inilah sekilas keterangan pertanyaan dari saudara Bambang yang ada di Kota Cirebon. Mudah-mudahan dapat buat menambah pengetahuan buat kita semua, baik termasuk untuk seluruh umum ya adanya yang kebetulan aktif mengikuti video Ayah Sadam. Mudah-mudahan ini sebagai menambah wawasan kita supaya kita tidak salah kaprah adanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hari berikutnya untuk penjelasan yang tidak lepas dari berbau religi. Demikian saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain, masih seputar religi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim. Salatullah, salamullah Allah Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.